tubuh ya, kakuan itu ada di seluruh tubuh. Nah, bisa pecah di bagian mana yang lemah, ya kan? Umpamanya pembuluh darah otak yang lemah, ya. Orangnya otaknya lemah mikir gitu. Lemot. Lemot. Nah, pecah atau terlalu keras berpikir, terlalu banyak digunakan di otak ini, maka dia stres, darah masuk ke sana, dipompakan dengan tinggi, terjadi pecah pembuluh darah, namanya stroke hemorrhagik. Pendarahan itu bisa kalau sampai kena ke batang otak meninggal atau dia koma, ya kan? Kalau tidak ke batang otak, ke bagian yang lain, kalau sebelah kiri maka lumpuh sebelah kanan. Lumpuhnya tergantung bagian mana yang tertutup, ya kan? Bisa kaki, bisa tangan, bisa wajah, gitu kan? Entah bagian mana. Nah, ini seperti ini nih. Jadi nggak simetris lagi, tarik. Ya. Itu stroke. Jadi stroke itu lama-lama akan awalnya stroke ringan, lama-lama stroke berat kalau tidak dikoreksi. Koreksinya dengan apa? Selama ini kalau dikasih obat, kasih obat pengencer darah, kasih obat melebarkan pembuluh darah. Tapi lama-lama kan tergantung terus tuh. Obat pengencer darah itu berbahaya juga, berbahaya kepada prostat, akhirnya jadi prostat. Nah, muncul lagi penyakit baru lagi. Buat perempuan berbahaya kepada rahim. Nah, coba bayangkan. Nah, itu obat pengencer darah. Bagaimana lagi obat yang lainnya? Nah, banyak lagi obat-obat yang lainnya. Akhirnya orang itu tergantung terus dengan obat. Padahal hanya dengan minum kopi Swanghorn terus-menerus bisa sembuh sendiri. Walaupun kita tidak harus mengatakan kopi Swanghorn bisa menyembuhkan stroke, nggak usah cerita seperti itu. Ayo kita konsumsi kopi sehat. Mudah-mudahan kesembuhan terus akan ada prosesnya. Jadi jangan janjikan kesembuhan cepat, tapi jadikanlah ini sebagai lifestyle, ya, minum kopi yang sehat. Dulu minum kopi orang takut, ya kan, takut tensi tinggi, takut masalah lambung, takut masalah jantung. Sekarang minum kopi tidak takut lagi karena ada kopi juga. Nah, Bapak Ibu, sakit atau penyakit degeneratif atau penyakit penuaan dini itu hari ini adalah menjadi penyakit yang paling bermasalah. Kalau dulu penyakit infeksi, penyakit degeneratif sebenarnya adalah terjadinya kerusakan pada sel. Kematian sel lebih banyak daripada sel yang lain. Jadi setiap hari ada sel mati, setiap hari juga ada sel yang lahir. Rasio kematian dan kelahiran sel ternyata tekor. Kematian lebih banyak daripada yang lahir. Kenapa lahirnya sedikit, banyak yang mati? Lahirnya sedikit karena stres, karena pola makan yang salah, itu lahirnya sedikit, kurang terjadi regenerasi. Kemudian yang ketiga karena faktor umur bertambah tua juga, jadi semakin sedikit sel yang lahir. Kemudian nutrisi makanan yang salah, sel yang lahir juga semakin berkurang. Kemudian apalagi terjadi sumbatan pada sumsum tulang. Nah, sehingganya tidak banyak sel yang lahir kembali, sehingganya kita cepat tua, Bapak Ibu. Nah, kalau ingin awet muda, maka rubahlah gaya hidup kita menjadi gaya hidup sehat. Pikiran-pikiran yang waras, ya. Pikiran yang sehat juga pikiran yang positif. Kemudian berolahraga dan seterusnya sehingga lancar darahnya, maka orangnya awet muda. Saya pernah ketemu dengan ibu-ibu di Medan. Diperkenalkan oleh salah satu teman orang network juga. Dok, dokter bisa nilai berapa umurnya? Paling umurnya 30-35 sudah. Tahu nggak dok, umurnya 70 tahun. Wow, luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia makanannya sehat, makan buah, makan sayur setiap hari. Nah, kita makanannya apa? Gorengan. Makanya cepat tua, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin awet muda, makanlah makanan yang sehat. Inilah makanan sehat. Tetapi hari ini walaupun kita makannya kurang sehat, ada ganoma. Aplaus lagi. Nah, Bapak Ibu, kenapa begitu dahsyat? Nah, ini kita bercerita melihat masa depan. Jadi kenapa saya bergabung di Swanghorn? Karena saya melihat di Swanghorn ada masa depan. Bapak Ibu akan ingin melihat masa depan yang lebih cerah, itu ada di Swanghorn, tidak ada di bisnis lainnya, tidak ada di MLM lainnya. Walaupun ada di MLM lainnya, cuman hanya 1 tahun 2 tahun.
tetapi di Songhor Bapak Ibu akan bisa mewariskan masa depan yang cerah kepada anak cucunya. Kenapa? Ini ada konsep yang sangat luar biasa, dengan cara yang mudah, cara yang gampang, yang bisa dilakukan oleh semua orang. Bergabungnya gratis, produknya harganya murah, isinya adalah produk yang berkualitas. Hanya dengan minum kopi, tetapi di dalam kopi ini ada sesuatu bubuk ajaib, yaitu bubuk Ganoderma. What is Ganoderma? Apa itu Ganoderma? Kayaknya minta minum. Izin Bapak Ibu ya. Ngopi dulu, Kopi. Ngopi dong. Harusnya dicontohkan cara minum kopi ya. Cara minum kopi yang enak. Nah Bapak Ibu, jadi kehebatan Songhor dan mungkin akan sulit untuk ditiru walaupun pakai Ganoderma juga pada kopi-kopi lainnya, karena di Songhor ini kopi Ganodermanya memang sangat berkualitas dan telah diteliti demikian panjang, ya kan? Kita mempunyai perkebunan atau pembudidayaannya yang sangat keren banget dengan kualitas yang sangat tinggi. Nah Bapak Ibu, Ganoderma adalah semacam jamur ya, semacam jamur yang dulunya tumbuh liar, ditemukan oleh tabib kuno di Tiongkok, di mana, di Cina. Disebut sebagai obat dewa atau obat keabadian, dikonsumsi oleh kaisar secara eksklusif, ditemukan oleh sinse terhebat dulunya dari tumbuhan jamur yang langka, jarang ada dulu Bapak Ibu, jadi sulit sekali mendapatkannya. Jadi dulu diracik untuk supaya kaisar sembuh, kaisar awet muda, kaisar kuat, kaisar berumur panjang, ya kan? Nah itu fungsinya dulu, sehingga kaisar-kaisar ini bisa memerintah dengan dengan kuat dan punya selir yang banyak. itu dulu ya. Dan itu terbukti telah bertahun-tahun sampai ribuan tahun dikonsumsi, ternyata itu benar, ya kan? Tidak ada beracun, tidak menimbulkan efek negatif, yang ada efek positif, ya kan? Nah sehingga hal ini ditelitilah oleh para pakar, sebenarnya ada apa? Kenapa obat tradisional dari Ganoderma itu begitu dahsyat, begitu banyak yang bisa disembuhkan, tetapi sangat eksklusif, harganya sangat mahal. Sekarang pun sebenarnya sangat mahal, tetapi karena adanya Songhor membudidayakan dengan begitu banyak sekali, luar biasa pembudidayaannya, kita mendapatkan dengan harga yang murah. Maka orang sangat rugi sekali kalau tidak bergabung dengan Songhor. Bapak Ibu diam aja, nggak usah kasih tahu. Biar saya aja yang kasih tahu. Nanti kalau saya kasih tahu, saya sendiri yang saya share. Oke Bapak Ibu. Nah, kedahsyatannya itu semakin sangat membuat kita kagum ketika telah dilakukan penelitian. Diteliti oleh para pakar dari Jepang, dari Korea, dari Cina melakukan penelitian, dan itu berpuluh-puluh tahun dan menghabiskan jumlah Ganoderma yang sangat banyak, membutuhkan Ganoderma yang sangat banyak. Ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Ayo datang yang ramai, yang dalam.